pemirsa dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth. Tema yang dipilih pada saat ini adalah stres dan healing. Suatu konsep yang mungkin masih sangat baru bagi Anda, karena selama ini apa yang sering Anda tonton di TV dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini sering dikaitkan dengan magic, agama, dan lain-lainnya yang bersifat supernatural. Dan untuk itu, Anda bisa menyimak apa yang akan dikatakan dan dilakukan oleh Pak Richard Klaproth dan ditemani oleh Ibu Mari Mulyani. Oke, apa kabar Bu Mari Mulyani? Terima kasih. Oke bos, siap. Silahkan enjoy the show for everyone. Makasih Pak Gigin. Ya, halo, gimana Ibu Mari? Baik, Pak Richard, baik. Ya. Semakin sehat setelah sehat. mengikuti banyak Enlightenment Forumnya, Pak Richard. Sekarang topik kita mengenai Stres. ya, dan healing. Iya. Stres ini sebenarnya suatu hal yang berada di sekitar kita hampir setiap hari, Pak Richard ya. Meskipun kita tidak stres, kadang-kadang orang di sekeliling kita atau masyarakat di sekeliling kita stres. Bagaimana Pak Richard menjelaskan stres ini? Apa sebenarnya stres ini? Itu susah ya jelasinnya dari mana ya. Stres bahasa Indonesianya apa? Saya nggak tahu tuh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya stres juga, jadi itu Stress, diadopsi dari bahasa Inggris menjadi stres. Tapi kalau bahasa Indonesianya menggunakan 1 S, kalau Inggrisnya menggunakan 2 S. Stres. Mungkin saya balikin ya. Iya. Kalau menurut Ibu Mari apa itu stres itu? Pemahaman Ibu Mari. Kalau menurut saya, kita atau orang bisa stres pada saat kita tidak menerima kondisi saat ini, baik itu tentang diri kita ataupun tentang kondisi yang ada di sekitar kehidupan kita. Jadi kalau ekspektasi atau harapan kita terhadap sesuatu itu sangat tinggi di luar yang kita bisa jangkau, maka ada gap yang itu dapat membuat kita stres. Itu yang saya kadang-kadang alami tiap hari. Ada gap antara what it is, apa yang ada sekarang, dengan yang kita ingin raih di masa depan. Bagus ya Menurut definisinya. Bapak? Ya, saya kira definisi itu bagus sekali ya. Karena kalau kita lihat dari ahli-ahli stress management, mereka mengatakan setidaknya ada 4 penyebab dari stres. Pertama yang disebut penyebab dari stres adalah environment, lingkungan. Misalnya traffic, suara, iklim, apalagi pollen, adanya pollen. Ya, itu bisa bukan orang jadi stres. Iklim terlalu panas, terlalu dingin, bisa jadi stres. Yang kedua, stres itu karena social. Ya, misalnya acara seperti ini mungkin stres buat saya atau stres buat Ibu Buat Mari. Presentation itu bikin stres. Punya masalah finance, keuangan stres. Pekerjaan itu karena sosial, atau tekanan dari istri, dari suami, dari keluarga, itu karena sosial. Ada juga yang ketiga, yaitu stres karena physiological. Misalnya kalau wanita mengalami menopause, dia biasanya stres. Atau orang sakit, ya, atau orang kecelakaan, lalu dia nggak berdaya. Kita flu aja, kita ada physiological yang disebabkan stres. Dan yang keempat karena pikiran. Ya. Dan memang keempat-empatnya kalau kita ringkas seperti yang Ibu Mari sampaikan, ada ekspektasi yang kita harapkan tapi itu tidak terjadi. Nah, jadi gimana? Apakah kita kalau gitu tidak boleh berekspektasi? Iya, kalau saya sedang berpikir dari tadi Bapak bicara, kalau kita berekspektasi tetapi kita tidak ada ketakutan atau fear untuk mencapai atau tidak, berarti tidak stres juga Pak Richard? Nah, ini good question. Stres itu biasanya direspons dengan, dikenal di dalam dunia psikologi itu fight or flight. Jadi misalnya kalau kita di hutan, kita jalan, lalu ketemu singa, apa yang kita harus lakukan? Itu kan langsung adrenalin kita bekerja, langsung kita lari, kita flight. Atau nggak ada pilihan, stres juga, kita harus fight kan. Dua-duanya punya level of stress. Tapi ada yang ketiga sebenarnya. Bagaimana kalau kita nggak melakukan apa-apa? Dan kenapa? Itu karena fear. Jadi justru fear itu
Dan demikian, tingkatannya demikian tinggi sehingga dia sampai ke level namanya panic attack. Panic attack dia sudah nggak bisa bikin apa-apa, itu karena fear. Jadi kalau dia bisa masih fight, bagus. Dia flight, masih bagus. Tapi kalau dia sudah fear, dia panik, dia diam. Nah itu udah gawat itu. Jadi respon, itu respon ya Pak Rich. Jadi respon terhadap stres itu sendiri orang bisa fight, bisa bertarung melawan stres itu, atau flight, lari, pergi, menghindari, atau fear yang sudah berlebihan sehingga tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa, ya. Nah tapi stres itu, atau yang tadi keempat hal yang tadi itu namanya stresor, ya penyebab. Itu bisa diukur. Jadi kalau orang misalnya kena masalah sosial, rumah terbakar, itu level stresnya besar. Ternyata level yang paling besar, ya, ada skalanya dihitung. Yang paling besar stres bicara depan publik. Oh, oke.